sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Ya, pendengar, saat ini di studio sudah bersama kami Master Coach and Founder Smart Business Coaching ya, Coach Margetti Herwin atau akrab disapa Coach Getty. Coach Getty, apa kabarnya malam hari? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lukman. Kabar baik. Kabar baik. Assalamualaikum buat para pendengar juga semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih menunggu sambungan ya dari founder Pak Ahmad ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad Cliff Yusron yang pemilik usaha Kalestori Eyewear di Yogyakarta. Pak Ahmad, selamat malam. Selamat malam, Pak. Sehat, Pak Ahmad? Sehat. Malam, Mas Ahmad. Malam, Coach. Jelas ya suaranya ya? Jelas ya. Ya, Pak Ahmad gimana? Mulai ini nampaknya unik ya, Coach ya. Kalau bicara bingkai kacamata biasanya kan umumnya plastik ya, kalau salah. Ini dari kayu dan juga dikembangkan dari tulang nih, tanduk. Dari tanduk ya. Dari tanduk. Pak Ahmad ini mulai bisnisnya tahun berapa, Pak Ahmad? Kami mulai bisnis ini tahun 2014. Waktu itu awalnya kami mulai pakai kayu. Dan lambat laun kami sekarang menggunakan tanduk kerbau dan domba. Itu mulai Kalau tanduk itu mulai tahun berapa berarti? Tanduk mulai tahun sekitar 2018 ya. 2018. Sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Iya. Apa yang membuat tercetus nih Pak Ahmad beralih ke tanduk dan kayu ini? Ya, sebenarnya karena saya pada dasarnya pengguna kacamata ya, jadi pengennya itu selalu ganti sesuai dengan mood, sesuai dengan pakaian yang dipakai gitu. Nah, kemudian kami riset dulu menggunakan kayu karena memang kami bukan pionir, cuman waktu itu di luar negeri juga udah banyak. Cuman kebanyakan tidak bisa dipakai untuk lensa minus, silinder gitu atau plus gitu, jadi cuman fashion. Nah, ini kami bikin kacamata yang harus bisa untuk memenuhi kebutuhan penyakit mata, maksudnya seperti rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Akhirnya kami bikin sedemikian rupa ergonominya itu sesuai dengan bentuk kacamata pada umumnya. Bukan ngarang-ngarang sendiri nih. Ada standarnya gitu ya. Ada standarnya, sudut kemiringannya dan lain sebagainya, sehingga saya pengguna kacamata dengan mata minus dan silinder, dan sekarang sudah plus ya. Kalau dulu sekarang sudah plus, itu kacamata kami dipakai tetap nyaman. Nah, kebelakangan karena kayu juga mulai sudah banyak yang menggunakan, akhirnya kami menggunakan tanduk kerbau. Jadi sebenarnya bahan tanduk kerbau ini sudah dipakai di zaman dahulu sebelum era kacamata plastik. Hanya karena mungkin industrialisasi kerbau juga tidak banyak, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan kacamata sedunia juga nggak mungkin bisa, akhirnya kerbau ditinggalkan jadi plastik, asetat maupun besi. Ini kami menggunakan tanduk kerbau ya, yang sebenarnya akan jauh lebih nyaman dibandingkan dengan menggunakan plastik atau asetat gitu. Iya. Coach, ini terobosan ya Coach ya, inovasi ya Coach, gimana Coach? Ya, jadi UKM kita itu luar biasa Bang Lukman. Jadi Mas Ahmad ini membuat kacamata sebenarnya menggunakan bahan yang unik. Karena nggak banyak orang yang juga bisa buat gitu ya. Makanya Mas Ahmad nanti akan cerita nih, saya juga pengen tahu nih belajarnya dari mana gitu. Kok bisa tulang, kayu, presisinya gitu ya. Bahkan bisa mengklaim bahwa nih yang lain tuh cuma buat fashion, tapi ini bisa dipakai untuk tadi kacamata minus atau kacamata plus. Berarti kan ini pasti berdasarkan pesanan nih, bukan berdasarkan dibuat standar atau semua bisa masuk kan gitu ya. Berarti by order gitu ya Pak Ahmad ya? Order, bahkan
panjang tangkainya itu bisa di custom, besar bridge-nya juga bisa di custom, apalagi bentuknya ya jelas bisa di custom, bentuknya terserah, bentuknya bisa sesuai dengan keinginan, kemudian ukuran-ukuran yang lain bisa di custom disesuaikan dengan bentuk wajah dan ukuran wajah gitu. Nah, Mas Ahmad yang menarik, ceritain dong belajar itu bagaimana sehingga bisa riset gitu ya. Iya, kan nggak betul, kepikiran orang jual kacamata mau jual aja yang penting laku kan gitu ya. Ini kita perlu dengar karena UKM atau para pebisnis itu perlu tahu keseriusan, ketekunan dan fokus dalam mengembangkan bisnis ini menjadi penting gitu. Iya. Gimana, Pak Ahmad? Karena sebenarnya memang tidak ada sekolah mungkin ya yang akhirnya karena kita suka, kita cinta, kita jalani nih. Ya sebagai pengguna kacamata ketika barang jadi, saya pasang dengan lensa sesuai minat saya, dicoba pusing ya berarti orang lain pusing. Ketika saya coba enak ya berarti kemungkinan besar bagi orang lain juga enak. Kemudian belajar dari pengalaman juga. Jadi setelah hampir lebih dari 10 tahun ini, di 5 tahun pertama kita juga masih trial and error. Artinya kita juga menggaransi ketika sampai sana mereka pusing, ya sudah dikembalikan, nanti kita sambil nyari ada apa sih Pak kok kurang pusing, mungkin ini nosepadnya terlalu tebal Mas, atau tangkainya terlalu panjang. Nah, itu kami catat semuanya, itu kami notice semuanya, kita bikin catatan untuk inventarisir masalah lah ya, diperbaiki. Karena memang sebenarnya nggak ada yang baku nih dan nggak ada yang bisa ngajarin juga. Kita harus belajar sendiri, dan dari situ bahkan waktu awal-awal itu kami garansi selama dipakai, kalau ada apa-apa ya tinggal dikirim ke kami, bahkan nanti kalau retak, bahkan itu misalnya patah dan lain sebagainya, secara kekuatan kita garansi, secara kenyamanan pun kita garansi juga, asal tidak mengada-ngada ya, misalnya karena Mas ternyata ini saya kalau pakai bulat saya nggak pede nih, ganti yang kotak ya nggak bisa karena dia pesannya yang udah bulat. Kalau nggak nyaman, tidak merasa pusing dan lain sebagainya, akhirnya kita perbaiki kita catat semua seperti apa, yang akhirnya pada sekarang ketika ada orang mau pesan, itu saya cukup minta foto aja, foto hadap depan, hadap samping, udah nanti kita sudah dalam tanda kutip sudah hafal nih orang dengan wajah seperti ini, hidungnya bentuknya seperti ini, penampang telinganya jaraknya segini, berarti pakai ukuran ini begitu. Ini keren ya, Coach ya. Keren. Ya, jadi dengan keseriusan tadi, artinya belajarnya sendiri gitu, jadi ngajarin. Otodidak ya. Dan ini mungkin akan menginspirasi banyak orang, ya. Dan Pak Ahmad kemarin ketemu saya lagi nih, saya sempat lupa bahwa sebelumnya ketemu kapan, Coach? Pas ada acara di Brilliantpreneur saya ketemu lagi, malah Pak Ahmad yang tegur, Coach Getty gitu, sayanya lupa gitu. Terlalu banyak yang dampingi. Iya, terlalu banyak. Jadi, wah ini menarik gitu ya. Bahkan saya lihat banyak pelanggan-pelanggan setia gitu ya, yang datang memang mencari kacamata Pak Ahmad karena memang sudah pernah beli dari sebelumnya. Nah itu yang menarik, Pak. Pak Ahmad ini kan berarti eksklusif ya, karena nggak semua produk ini bisa didapatkan gitu, Pak Ahmad. Boleh di-spill ya harganya, Pak Ahmad? Harganya kami mulai 2 juta. 2 juta. Tanduk untuk kayu memang kami kayu sekarang kami pilih-pilih sekali karena bahannya juga semakin jarang yang bagus. Kami memang fokus di tanduk, jadi tanduk kerbau, tanduk domba, kerbau albino, dan yang uniknya lagi karena setiap chapter itu akan mempunyai signature sendiri-sendiri. Jadi tanduk yang saya pesan hari ini itu nggak akan mungkin sama dengan tanduk yang saya pesan 3 atau 4 bulan yang akan datang. Pun juga kecuali yang tanduk memang tanduk kerbau Sumatera yang warnanya cenderung gelap hitam, itu
Tapi kan tanduk kerbau air, tanduk domba Garut dan lain sebagainya itu motifnya akan selalu berganti. Oh, oke. Jadi memesan di bulan ini akan berbeda coraknya walaupun bahannya sama dengan bulan 3-4 bulan yang akan datang. Ini baruin di kami tanduk kerbau air. Tahun-tahun sebelumnya kami belum pernah, dan kami juga nggak akan bisa memastikan atau menjamin bahwa tahun depan ini masih begitu. Akhirnya di chapter di tahun 2025 ini tanduk air baru kami produksi. Jadi misalnya ada yang mau kami kan ini belum tentu ada lagi nih tahun depan, dan tahun sebelumnya juga kami belum ada gitu. Jadi sebenarnya saya mau tanya lebih jauh nih Coach ya. Ketika awal mendirikan usaha ini sebenarnya apa sih kendala, dan nantinya juga ketika mendapatkan coaching itu nanti perubahannya seperti apa. Tapi kita sapa pendengar dulu ya, Pak Ahmad dan Coach Getty ya. Ada Bu Dinda yang sudah bergabung bersama kita di Bogor. Bu Dinda, selamat malam. Malam Bung Lukman. Malam Bu Dinda. Malam Coach. Jadi fansnya Coach Getty, Bu Dinda. Bu Dinda tuh selalu masuk selalu ya. join. Silakan Bu Dinda. Ya, selamat malam siapa? Mas atau Pak? Ahmad. Mas Ahmad dari Jogja. Dari Jogja, iya. Saya pengguna kacamata nih Coach Getty. Wah, pas nih berarti. Langsung order berarti. Tadi tertarik deh, harganya juga Bung Lukman. Untung udah tanya, jadi nggak tanya lagi. Jadi mau tanya sebetulnya gitu ya, Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad atau Mas Ahmad? Ya, Mas Ahmad boleh. Unik juga nih ya dari tanduk. Betul Ibu. Iya. Saya nih agak-agak susah, padahal udah pakai kacamata dokter ya, Mas Ahmad ya, dan Coach Getty. Tapi agak susah. Padahal ukurannya udah pokoknya persis apa yang dokter kasih begitu. Tapi sepertinya ada yang kurang gitu ya. Baik bingkainya maupun lensanya gitu, Pak Ahmad. Tadi Pak Ahmad bilang dari foto aja bisa gitu ya. Jangan-jangan bisa juga nih ya saya pesan ya. Bisa dong Bu. Boleh. Ya, kanan kirinya. Nah, yang jadi pertanyaan nih Mas Ahmad. Ya. Tanduk kanan kiri itu untuk kacamata apakah bisa langsung seimbang itu di apa namanya di wajah seseorang gitu, Mas Ahmad? Itu aja sih yang jadi pertanyaan ganjil, soalnya saya agak-agak susah cari kacamata nih. Coach Getty, jangan lupa lagi sama Mas Ahmad ya. Oh iya, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dinda. Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Silakan, Mas Ahmad. Mungkin ini frame-nya aja atau sama lensanya juga? Betul. Kami belakangan akhirnya kami juga karena banyak yang pesan dengan lensanya sekalian, kami juga melayani lensa. Minus, silinder maupun plus atau progresif. Jadi ada minus, silinder sama plusnya juga. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, betul, jadi kami sedemikian rupa membalance menjadikan itu kanan dan kiri itu sama. Cuman memang kadang uniknya justru malah karena kanan kiri itu abstrak. Jadi bisa dipesan yang yaudah kanan kiri beda sekalian, ada yang kanan ada hitamnya, yang kiri putih gitu-gitulah. Atau memang harus minta yang simetris. Berarti dari segi warna ada corak ya? Corak bisa di custom juga. Jadi tidak harus yang abstrak, misalnya pakai yang simetris juga bisa. Coach Getty tadi ya, kalau awal mula ketemu, mungkin sudah lupa tadi ya. Tapi apa sih pendampingan UMKM ini? Jadi Pak Ahmad ini adalah salah satu UKM pilihan yang masuk di programnya Brilliantpreneur. Jadi kita dampingi dalam jangka waktu tertentu, belajar dari bagaimana membuat fondasi bisnis, bagaimana membuat produk berkualitas, bangun visi dan bisnis identitas yang kuat, terus bagaimana strategi marketing, sampai bagaimana menduplikasi, memiliki tim,
bahkan juga bagaimana meningkatkan omset dan bahkan kualitasnya juga bisa ekspor. Itu sih Bang Lukman yang kita lakukan. Dan mungkin perlu ditanya sama Bang Ahmad nih, Mas Ahmad, apa yang dialami? Iya, Mas Ahmad sebelum mendapatkan coaching apa kendalanya dalam menjalankan usaha ini? Jadi sebenarnya karena ini ya, kami waktu itu paling pain di kami itu justru malah branding. Bagaimana membuat brand ini menjadi relate dengan pangsa kami begitu waktu itu, karena sebenarnya dari segi kualitas dan lain sebagainya, seperti yang sudah diketahui kalau Jogja itu kalau punya kerajinan pasti kualitasnya bagus lah ya. Kayak sudah nggak usah ditanyakan tentang kualitas bahan, tapi untuk memarketingkan ini, untuk membranding ini jadi satu barang luxury, memang kami waktu itu mempunyai struggle di situ. Akhirnya kan waktu itu kami ketemu Coach Getty tahun mungkin 2017 mungkin ya Coach. Saya lupa tuh. Sebelum pandemi apa sesudah pandemi ya? Belum berarti ya, 2017 ya. Sebelum pandemi lah itu waktu kita juga di coaching tentang bisnis model canvas ya. Oh ya, BMC ya. BMC yang menjadi garis besar, justru itu yang menjadi garis besar perjalanan kami, karena ketika itu tidak tertulis dengan baik, akhirnya kan kita juga akan kesulitan untuk membuat perubahan ya. Kemudian sampai distribusinya dan bahan dan lain sebagainya. Apa sih Coach tadi apa? Bisnis model canvas. Jadi bisnis model canvas ini adalah bagaimana kita melihat bisnis kita dalam sebuah kanvas sehingga kita bisa mengerti strategi apa yang kita perlu bangun dari 9 elemen penting. Kita jadi mengerti bagaimana segmen kita, kebutuhannya, apa yang menjadi pain mereka, gain mereka, dan bagaimana kita membangun value dari usaha kita maupun produk kita. Sehingga dari situ pebisnis itu jadi mengetahui dan memahami apa strategi paling tepat yang dilakukan, bukan sembarang strategi gitu. Dan juga channel-channel mana yang mereka rasakan itulah tempat di mana segmen mereka berada, sehingga mereka benar-benar taktis. Dan ini banyak yang sangat paham begitu ikut pendampingan dan akhirnya mengimplementasi kepada strateginya. Jadi bukan saya yang menentukan strateginya, tapi saya mengajarkan metodologinya, pemahamannya, sehingga para pebisnis ini jadi paham bagaimana mengeksekusi bisnisnya, dan itu menjadi sebuah hal yang sangat powerful untuk mereka tetap maju dan tumbuh terus gitu. Dan itu yang biasanya kalau untuk pelaku usaha untuk awal-awal itu memang tidak memiliki gambaran seperti itu, BMC-nya itu. Iya, karena kebanyakan UKM kita memulai dengan konsep berdagang, ya, membuat hanya untuk menjual. Tapi begitu tidak laku, mereka bingung, saya harus ngapain lagi ya Coach? Saya nggak ngerti nih, barang saya udah bagus, produk saya bagus, tapi pembeli itu menawar dengan harga yang murah karena pesaing menjual dengan harga yang murah, dan mereka tidak meningkatkan namanya value, kualitas atau identitas bisnis yang kuat, sehingga tidak bisa bersaing dalam persaingan yang kuat gitu. Mas Ahmad, kalau untuk produksi saat ini sudah memenuhi pasar dalam negeri atau sudah ekspor juga? Ya, untuk saat ini kami memenuhi pasar dalam negeri dulu. Karena bagaimanapun, karena kacamata ini kalau kita bersaing dengan internasional, memang kita harus bersaing dengan pasar besar, dan lain sebagainya. Makanya saya garap ini dengan bangsa lokal yang sebenarnya juga besar juga. Indonesia itu besar, dan dari Sabang sampai Merauke itu pernah ada customer yang membeli juga. Akhirnya kami yakin pasar lokal juga masih belum terpenuhi semua nih sebenarnya. Dan karena ini kami akhirnya ke barang luxury, memang sebenarnya produksi kami tidak bisa semassal misalnya seperti plastik. Jadi tentang kualitas dan lain sebagainya, kapasitas sudah dinaikkan, tapi memang
dengan pabrik kacamata plastik ya mereka tinggal pencet tombol, mata jadi kan. Kalau kan ada sentuhan tangan manual, ya justru malah di situ nyawa dari produk kami itu ada begitu. Ini ada toko offline-nya juga ya, Mas Ahmad di Jogja? Ya kami ada. Di mana Mas Ahmad di Jogjanya? Jadi kalau pada ke Jogja nih pada nyari nih. Iya. Kami di Jogja di sekitar alun-alun selatan di Jalan Siliran Kidul nomor 27. Dan ini produksinya 1 bulan mencapai berapa kacamata nih, Mas Ahmad? Ya. Untuk produksi kami sekarang kami batasi di 30 kacamata, Coach. Sehari 1. Iya, Coach, ini kan kalau mau meningkatkan produksi tadi kata Mas Ahmad juga nggak sembarang gitu, karena ini juga butuh ketelitian gitu, butuh apa ya, memang rasanya sulit ya untuk bisa menerima. Itu bagaimana Coach solusinya nih? Iya, jadi sebenarnya dengan kita punya branding yang tadi Mas Ahmad bilang kuat gitu ya, karena kan orang nggak mungkin beli kacamata sehari 1 gitu ya. Orang beli kacamata 1 tahun sekali aja udah bagus gitu ya. Tetapi Mas Ahmad ini bisa membuat pembelinya itu datang kembali ya, bukan karena pakai kacamata tapi karena koleksi. Koleksi, mereka suka tadi fashionable pakai baju merah, pengen kacamatanya warnanya merah juga misalnya. Gitu-gitu. Itu menjadi segmen collection gitu ya. Nah, itu salah satu segmen yang bagi kita yaitu pasar yang unik, pasar yang eksklusif tadi, Bang Lukman, dan ini yang dijaga sama Pak Ahmad ini. Iya, artinya juga tadi ya nggak segampang tadi plastik gitu ya, karena produksinya ini. Iya, karena bukan produk retail gitu. Tapi sejauh ini memang kewalahan Mas Ahmad ya untuk permintaan dari dalam negeri ya. Ya, untuk permintaan dalam negeri kami ini memang kami batasi karena kualitas kan tetap harus kami jaga. Jadi treatment tanduk, kemudian membuatnya dengan dengan sepenuh hati, bukan pabrikan, karena handmade harus benar-benar kita jaga. Kami pernah karena kami dulu sempat jadi salah satu merchandise-nya MotoGP Mandalika. Itu kami kejar produksi di 100 pieces dalam 2 minggu, ya hasilnya nggak terlalu bagus akhirnya. Hanya kami sadar bahwa kami tidak bisa yang seperti ini. Kami membatasi produksi agar kualitas tetap terjaga dengan baik. Bahan itu juga, karena kan bahan itu, tanduk itu mentah itu basah. Nanti kita harus keringkan dan lain sebagainya, harus kering sempurna dan lain sebagainya, yang nantinya agar tanduknya awet, tidak berbau amis dan lain sebagainya. Nah, ketika kita itu paksakan untuk produksi banyak dalam waktu yang singkat, akhirnya kehalusannya juga tidak maksimal dan lain sebagainya. Akhirnya kami sadar bahwa kami harus nih stop di maksimal di angka 30 per bulan agar kualitas selalu terjaga. Atau juga pelanggan kami selama ini bahkan nunggu sampai 2 bulan saja mereka juga tetap mau, karena bahan natural dan handmade ini tidak bisa dikerjakan seperti pabrik begitu. Jadi bisa inden 1 bulan lebih gitu ya pada saat pesan ya? Iya, betul. Mas Ahmad ya. Dan ini untuk bahan bakunya nggak susah ya Mas Ahmad saat ini? Tersedia sesuai pesanan atau Mas Ahmad ini mencari bahan baku sampai ke area mana nih? Tanduk soalnya berlimpah, karena yang bukan dibayangkan bahwa ini kita menyembelih kambing atau domba. Tanduknya enggak. Mereka memang sudah tua, sudah saatnya disembelih dan dimakan dagingnya dan dibuang dimanfaatkan kulitnya. Kemudian baru tanduk itu sebenarnya produk ketiga dari sapi atau dari kerbau atau kambing itu sendiri. Jadi bukan kita ambil itu terus kita menyembelih, enggak, tapi memang mereka ya mesti seperti domba Garut yang sudah tua kan, itu memang harus disembelih, karena kalau enggak ya nanti keburu mati sendiri, malah dagingnya nggak bisa akhirnya
tanduknya juga bisa kami manfaatkan. Demikian juga dengan kerbau juga. Kalau di Sumatera itu, kalau di Jawa memang kerbau itu sebelum tua sudah disembelih dulu. Kalau di luar Jawa kan banyak tuh. Memang kerbau itu sampai benar-benar tanduknya panjang, artinya kerbaunya sudah tua, baru disembelih untuk dimanfaatkan daging dan kulit. Itu beda ya kekuatannya, Mas Ahmad ya? Beda, betul. Betul. Itu satu tanduk bisa jadi berapa kacamata tuh, Mas Ahmad? Kira-kira? Satu tanduk itu rata-rata kira-kira sekitar 1,5 kacamata ya. Jadi 2 tanduk itu bisa jadi 3. Jadi pasang tanduk itu kira-kira ya rata-rata bisa jadi 3 kacamata. Oke, berarti tidak semua bagian tanduk itu bisa jadi kacamata ya, karena kan dia melengkung gitu ya? Ya, melengkung, betul. Jadi yang paling ujung itu biasa buat pipa rokok, tapi karena saya cangklong. Cangklong ya. Cangklong. Terus yang paling kalau yang nempel sama kepala, ya, kepala kerbau itu jadi yang paling pangkal itu biasa buat gelang. Ada peruntukannya ya. Ya. Nah, kita ambil yang tengah karena tidak padat tapi tidak tipis begitu. Berapa pekerja yang diberdayakan, Mas Ahmad? Kami naik turun antara 3 hingga 5. Kadang-kadang karena mencari pengrajin yang memang ini, karena kacamata ini kan barang kecil ya, barang kecil, jadi mencari pengrajin atau ini yang mau perhatikan detail dan lain sebagainya itu memang tidak mudah. Kalau kita bikin kursi atau kita bikin meja, kelihatan nih bentuknya gede, kita amplas itu di amplas yang mana kelihatan halus atau belum kelihatan. Tapi kalau kacamata karena barangnya kecil ya selain dilihat harus dirasakan juga. Nah itu butuh butuh ketelitian lebih dan keahlian ya. Coach, berarti kalau ini kan dari segi untuk proses pembuatannya ini dibutuhkan ketelitian, terus barangnya juga tidak banyak ditemui di itu seperti plastik dan lain-lainnya. Kalau menetapkan harga itu berarti bisa ini ya, karena ini tergolong rare nggak sih? Iya, ini hasil karya gitu ya. Sama kayak kemarin yang saya undang batik juga hasil karya. Ya, jadi kita perlu menghargai UKM-UKM proses ya, yang benar-benar mereka ini memiliki kemampuan lebih, keahlian lebih. Mereka bukan cuma jual kacamata, tapi mereka menjelaskan ya. Kalau Mas Ahmad dari Jogja menjelaskan budaya Jogja lewat produk kacamata gitu kan. Bahwa disitulah adalah ketelitian, keseriusan, fokus dari masyarakat, mencerminkan masyarakat Jogjanya, dan itu bisa mendatangkan pariwisata, dan itu sebagai produk yang nggak ada duanya di dunia kan gitu. Nah ini yang saya tekankan, dan itu namanya bisnis identitas yang kuat, yang di branding, yang dibuat kontennya, bukan cuma produknya, tapi bagaimana menemukan orang yang bisa dengan sabar membuat itu gitu ya. Tidak boleh terlalu menganggap enteng sehingga produknya rusak. Itu yang benar-benar berbeda, dan itulah yang menjadi mahal produknya itu, Bang Lukman. Ya, kita sapa pendengar dulu ya, Coach ya. Ada Pak Max di Jayapura. Pak Max, selamat malam. Oh, terputus Pak Max ya. Nanti bisa masuk kembali ya Pak Max ya. Ya, artinya ini sangat mendukung sekali ya dengan ketelitian gitu. Terlebih apalagi daerahnya Jogja ini. Kuat dengan seninya ini ya. Ya mungkin di Bali ada ya, saya baru ketemu Mas Ahmad nih di Jogja gitu ya. Dan kadang-kadang produk-produk kayak gini tuh terlupakan karena dianggap cuma sebagai membuat souvenir atau apa dari tanduk gitu ya. Tapi membuat sebuah produk yang bisa dipakai bukan sebagai aksesoris itu kan yang jarang gitu. Nah ini yang mungkin Mas Ahmad nih bisa cerita juga nih, bagaimana Mas Ahmad merasakan bahwa ini bisa dikembangin terus ke depan ya, dan mungkin apa strategi ke depannya nih Mas Ahmad untuk bisa ini tetap eksis? Oke. Pada dasarnya kembali ke passion kita dulu, karena akhirnya
karena saya juga suka kacamata, saya pengguna, bahkan akhirnya kan segala sisi, dari sisi manapun saya belajar tentang kacamata, entah itu fashion dari luar negeri atau dari dalam negeri, sejarahnya dulu kacamata dan lain sebagainya. Akhirnya bagaimana membuat satu produk kacamata yang tidak lekang dimakan zaman, begitu kan. Akhirnya dan inovasi itu menjadi kata kunci dari kami agar tidak berhenti di satu bahan. Pun kita di satu bahan, karena banyak corak, banyak warna, kemudian banyak model, kita juga terbuka untuk membuat model-model tersebut. Begitulah kira-kira. Dan ini Pak Max sudah join lagi nih. Kita masuk lagi, ada Pak Max di Jayapura. Pak Max, selamat malam. Ya, selamat malam Pro 3, selamat malam Bung Ahmad. Selamat malam Pak Max. Selamat Max. Silakan Pak Max. Saya orang suka koleksi kacamata. Wah, pas. Kacamata saya plus 3,2. Ya. Kemudian yang saya ingin tahu dari Pak Ahmad, kira-kira kerbau dari Toraja dengan kerbau dari Sumatera apa ada perbedaan kasusnya? Kemudian yang saya mau tanya lagi, kerbau yang tanduknya berwarna putih, kecoklatan atau putih, itu bisa dipergunakan atau tidak? Terus yang ketiga, saya ingin tahu alamatnya di mana. Silakan. Mungkin kita bisa join. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Pak Max. Udah dapat relasi lagi nih. Silakan, Mas Ahmad. Baik. Itu sering sekali ditanyakan kerbau Toraja. Itu kerbau Toraja nggak mungkin dipakai, Pak, karena kerbau Toraja itu satu kerbau harganya lebih dari 100, paling murah 150 juta. Kita pakai tanduk kerbau Toraja. Walaupun sebenarnya tanduk kerbau Toraja pasti mempunyai keunikan sendiri, tapi saya belum pernah berani untuk membelinya karena harganya pasti nggak bisa sebenarnya, cuman terkendala harga aja. Iya, karena kerbau di Toraja itu ini ya, jadi seperti apa ya namanya, kebanggaan. Barang mewah. Iya, barang mewah, satu budaya kena pajak. Itu makanya kami menggunakan kerbau Sumatera. Besarnya mirip-mirip, hampir sama. Memang karakternya mungkin agak berbeda karena dia hidup di Indonesia bagian barat, tentunya akan berbeda dengan Indonesia bagian timur. Suhu cuaca, karena sebenarnya ketanduk itu kan kumpulan rambut yang menggumpal kan, jadi pasti akan berbeda ketika di antara Toraja dan tanduk Sumatera yang kami pakai. Kemudian kalau tanduk kerbau albino kami sering pakai, ini salah satu masterpiece kami, tanduk kerbau albino. Kerbau albino itu kalau di Jawa mudahnya itu kebo bule. Itu bukan mahal juga. Enggak, kalau kebo bule banyak. Oh, banyak ya. Di Jawa nggak ada, tapi tetap ada di Sumatera, ada banyak. Itu kami gunakan. Jadi kerbau tanduknya cenderung berwarna cerah ya, seperti hampir putih, mungkin ada yang hampir putih, tapi putihnya tetap broken white, nggak bisa yang putih seperti kertas ya, karena bukan pabrikan begitu, jadinya justru malah seperti gading jadinya nanti. Bagus salah satu masterpiece kami itu di situ. Cuman memang ini agak langka daripada ketanduk kerbau biasa. Itu kami tidak banyak memproduksi. Ketika memproduksi memang kita memang kami tawarkan ke loyal customer kami dulu bahwa kami punya bahan ini jika berkenan pakai dan lain sebagainya. Jadi kalau tanduk kerbau albino justru malah kami juga sudah memakai begitu. Itu mungkin bisa diulang tadi Mas Ahmad ditanya alamatnya di mana tadi ya? IG-nya atau website-nya Mas Ahmad? Atau kami ada di Instagram kalestory.eyewear. Nanti di situ ada
kontak kami, ada tempat kami berjualan offline dan lain sebagainya. Kami memang kebetulan kami berangkat dari Instagram sampai sekarang juga masih di Instagram. Mas Ahmad, saya juga tertarik bertanya begini. Ada nggak yang bawa tanduk sendiri? Kayak, nih saya bawa tanduk Toraja nih. Minta dibikinin kacamata. Ada nggak pengalaman seperti itu, Mas Ahmad? Sebenarnya karena bahan yang kami pakai harus terseleksi dulu. Ada standar yang kami pakai untuk bahan ini bisa dipakai, bahan ini enggak, karena memang tidak semua tanduk itu bisa dipakai. Jadi tanduk itu kan alat serang atau alat tahan, alat defense untuk hewan. Jadi kemungkinan dia nabrak dia bertarung dengan temannya sendiri, atau dia nabrak misalnya tembok atau ini tuh ada. Jadi keretakannya nanti juga kita lihat. Jadi kalau bawa sendiri sih bisa, tapi nanti bisa dibikin atau tidaknya akhirnya kami lihat dulu. Karena kalau cracknya terlalu banyak nanti kacamatanya juga tidak awet. Akhirnya kan dicek dulu ya kekuatannya. Coach, mungkin terakhir untuk pebisnis seperti Mas Ahmad ini bagaimana bisa bertahan terus, karena ini kan juga tadi dikatakan eksklusif. Tadi mau menjadi pengusaha UKM itu bukan sekedar jualan atau dagang atau sekedar bangun bisnis atau membuat bisnis, tapi kita harus mencintai, harus benar-benar passion terhadap apa yang kita buat atau apa yang kita lakukan, dan unik. Karena kalau kita membuat yang umum, orang punya, mungkin kita nggak bisa menjelaskannya, identitasnya kurang kuat, sehingga kita akhirnya merasa, aduh bisnis ini kok nggak berkembang. Tapi untuk seperti Pak Ahmad ini, yang hari ini kita undang, bahwa Calstory SWR ini menjelaskan bahwa dengan kesungguhan, dengan fokus, dan tetap belajar, bukan berarti kualitasnya bagus, tapi tidak mau belajar, ya nggak bisa juga. Dan juga melihat bahwa pasarnya ada, gitu ya. Dan Mas Ahmad ini membuktikan bahwa UKM memang kalau serius udah pasti tumbuh gitu. Justru pelanggan yang cari kita, bukan kita yang cari pelanggan. Jadi jangan takut teman-teman UKM yang mendengarkan acara XBIZ yang rutin ini. Saya sudah mengundang banyak UKM yang sekarang punya PD, tumbuh, dan ini nggak sedikit, ini udah edisi 47, ini udah 47 yang saya undang gitu ya, dan mereka semua menjelaskan bagaimana membangun bisnis yang tadinya mungkin mereka memulai dengan apa adanya, akhirnya mereka menjadi sebuah produk yang luar biasa, punya pelanggan setia, dan omset mereka udah naik, dan mereka bisa memberdayakan masyarakat sekitar, meningkatkan ekonomi kerakyatan, dan itu keunggulannya Bang Lukman. Artinya inovasi tadi ya harus di ini. Baik, Coach Getty, terima kasih waktunya, dan Pak Ahmad, terima kasih juga. Terima kasih Pak Ahmad. Mudah-mudahan ini tadi ya perbincangan tadi Pak Max nanti akan berlanjut, dan pendengar lainnya juga bisa berlanjut tadi ya di Instagram tadi ya, calstory.eyewear ya. Betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad, selamat malam. Coach, terima kasih waktunya. Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar jelang Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat ada band Kau Aura.